Baru-baru ini, dunia benar-benar menahan napas. Kenapa? Karena 943 halaman dokumen super rahasia akhirnya dibuka untuk umum. Dokumen ini, ini ngebongkar jaringan gelap di balik kasus Jeffrey Epstein yang terkenal itu. Dan isinya ada nama-nama yang mungkin kalian kenal banget, mulai dari politisi sampai bangsawan. Yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih sebenarnya yang tersembunyi di balik semua ini? Oke, pertanyaan pertama yang pasti langsung muncul di kepala kita semua, bunuh diri atau dibungkam? Soalnya, kematian Jeffrey Epstein di sel penjaranya tahun 2019 itu kan misterius banget ya. Ini langsung memicu spekulasi liar. Apa dia beneran bunuh diri? Atau jangan-jangan dia sengaja dibungkam biar semua rahasia besar dan nama-nama penting yang terlibat ya udah terkubur selamanya bareng dia? Jadi sebenarnya siapa sih Jeffrey Epstein ini? Kalau dilihat dari luar, ya dia itu seorang miliarder kaya raya yang temenannya sama para elit dunia. Tapi di balik semua topeng kemewahan itu, ternyata ada operasi gelap yang jujur aja mengerikan. Dan kematiannya yang super misterius sebelum diadili itu bikin banyak orang yakin satu hal. Dia ini bawa rahasia orang-orang paling berkuasa di dunia langsung ke liang lahat. Nah, buat ngebayangin seberapa besar konspirasi ini, ada 3 elemen kunci yang perlu kita tahu. Pertama, ada pulau pribadi terpencil yang dapat julukan serem Pulau Pedofil. Kedua, ada daftar rahasia isinya nama-nama orang super powerful. Dan yang ketiga, tentu aja 943 halaman dokumen yang baru dibuka ini yang seolah-olah jadi kepingan puzzle terakhir buat nyambungin semuanya. Yuk kita gali lebih dalam lagi. Oke, di balik setiap skema besar, pasti ada arsitek atau dalangnya kan? Nah, di kasus ini ada 2 tokoh sentral yang jadi otaknya. Kita bakal kenalan sama mereka dan lihat gimana sih perjalanan kasus ini dari awal sampai sekarang. Coba kita lihat perjalanannya ya. Skandal ini tuh sebenarnya udah mulai dari tahun 2005. Tapi anehnya di 2008 hukumannya Epstein ringan banget, cuma 13 bulan. Yang jelas bikin publik marah. Kasusnya baru benar-benar meledak di tahun 2019 pas dia ditangkap lagi, yang ujung-ujungnya dia meninggal secara misterius. Dan sekarang di 2024, kita akhirnya bisa lihat isi dokumen-dokumen yang selama ini ditutup-tutupi. Ini dia nih, 2 dalang utamanya. Jeffrey Epstein, dia itu otaknya, yang punya duit. Terus ada Ghislaine Maxwell, seorang sosialita papan atas yang jadi semacam tangan kanannya. Peran mereka beda, tapi saling melengkapi buat menjalankan skema mengerikan ini. Ujungnya, Epstein meninggal, sementara Maxwell sekarang lagi di penjara. Nah, peran Maxwell ini sering disebut sebagai madam. Maksudnya apa sih? Gini, dia itu bukan cuma pacarnya Epstein. Menurut kesaksian para korban, Maxwell inilah yang aktif nyari, merekrut, dan bahkan ngelatih para perempuan muda buat dilecehkan Epstein dan teman-temannya. Bisa dibilang tanpa dia, operasi ini mungkin nggak akan sebesar ini atau bahkan nggak akan ada. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu dan paling bikin penasaran. Siapa aja sih nama-nama besar yang nongol di dokumen-dokumen ini? Yuk kita lihat beberapa nama paling top yang sekarang jadi sorotan dunia. Sebelum kita sebutin satu-satu, penting banget buat tahu skalanya dulu. Jumlahnya nggak main-main, ada lebih dari 200 nama yang disebut di dalam dokumen ini. Isinya macam-macam, ya mulai dari para korban, staf, saksi, sampai orang-orang yang diduga jadi klien atau teman dekatnya Epstein. Nama pertama yang paling sering disebut dan langsung jadi pusat perhatian dunia, datang dari keluarga kerajaan Inggris. Siapa lagi kalau bukan Pangeran Andrew, Duke of York. Kenapa Pangeran Andrew ini jadi sorotan? Karena keterlibatannya kelihatan dalam banget. Namanya itu disebut lebih dari 70 kali di dokumen. Tuduhannya juga spesifik, pelecehan di 3 lokasi berbeda. Dan meskipun dia selalu bilang gak pernah ketemu sama penuduhnya, Virginia Giuffre, ada foto terkenal yang nunjukin mereka berdua lagi bareng. Akhirnya kasusnya diselesaikan di luar pengadilan, tanpa pengakuan bersalah. Oke, dari kerajaan Inggris kita pindah ke Gedung Putih. Nama besar berikutnya yang juga bikin geger adalah mantan Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton. Di dalam dokumen itu ada satu kutipan yang paling bikin heboh. Seorang saksi namanya Johanna Sjoberg bersaksi di bawah sumpah kalau Epstein pernah bilang ke dia soal Bill Clinton. Katanya, dia suka yang muda-muda. Tapi perlu dicatat ya, ini klaimnya Epstein, bukan pengakuan dari Clinton sendiri. Terus gimana detailnya hubungan Clinton ini? Jadi gini, Virginia Giuffre, penuduh utama, bersaksi kalau dia pernah lihat Clinton di Pulau Epstein, tapi dia nggak menuduh Clinton melakukan hal-hal yang salah.
Nah, dari pihak Clinton sendiri, juru bicaranya mengonfirmasi kalau Clinton memang pernah 4 kali naik pesawat pribadinya Epstein, tapi katanya itu buat urusan yayasan. Mereka juga menegaskan Clinton nggak tahu soal kejahatan Epstein dan udah lama banget nggak kontak-kontakan. Nah, kalau nama yang satu ini mungkin yang paling bikin kaget banyak orang. Siapa sangka fisikawan jenius legendaris, Stephen Hawking, namanya juga ikut muncul di dokumen-dokumen ini. Jadi gimana ceritanya nama Hawking bisa ada? Jadi ada sebuah email dari Epstein ke Maxwell tahun 2015. Di email itu Epstein bikin klaim yang cukup liar soal Hawking. Faktanya, Hawking memang pernah datang ke konferensi sains yang disponsori Epstein tahun 2006. Tapi yang paling penting nih, Virginia Giuffre sendiri udah bilang dengan jelas kalau dia nggak pernah diperdagangkan ke Stephen Hawking. Nah, semua ini kan jadi bikin kita mikir ya, apakah semua nama yang disebut Epstein ini beneran terlibat? Atau jangan-jangan dia ini cuma tukang bual yang suka pamer kenalan biar kelihatan keren dan makin berkuasa? Nah, ini nih contoh yang bagus banget buat ngebedainnya. Jadi, saksi Johanna Sjoberg cerita waktu dia lagi mijet Epstein, si Epstein ini sering banget nerima telepon. Abis nutup telepon, dia suka bilang, "Oh, itu tadi Leonardo DiCaprio." Atau, "Itu Bruce Willis barusan." Tapi Sjoberg nggak pernah ketemu langsung sama mereka. Beda cerita sama Michael Jackson dan David Copperfield. Sjoberg bersaksi kalau dia beneran ketemu mereka di rumah Epstein. Jadi kelihatan kan, ada kemungkinan besar Epstein ini emang suka ngarang-ngarang soal koneksinya. Satu lagi nama besar, Donald Trump. Namanya juga muncul. Memang ada bukti foto-foto yang menunjukkan mereka berteman di tahun 90-an. Tapi, mirip kayak Clinton, Trump juga menyatakan kalau hubungan mereka tuh nggak dekat-dekat amat. Dan mereka udah lama banget putus kontak. Jadi, setelah semua nama dan tuduhan ini keluar, kita kayak balik lagi ke pertanyaan awal. Intinya, masih banyak banget misteri yang belum kejawab. Dan mungkin nggak akan pernah terpecahkan sepenuhnya. Dan disinilah rasanya proses pencarian keadilan itu kayak mentok di jalan buntu. Kenapa? Otak utamanya, Jeffrey Epstein, meninggal. Salah satu rekan pentingnya, Jean-Luc Brunel, juga meninggal di penjara. Sekarang, yang tersisa cuma Ghislaine Maxwell yang dipenjara dan memilih bungkam. Kondisi ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita semua. Dan inilah pertanyaan yang bakal terus menggantung. Dengan para dalang utamanya udah meninggal atau milih buat diam, apakah ratusan halaman dokumen ini cuma puncak dari gunung es? Apakah kebenaran seutuhnya tentang siapa aja sih klien-klien berkuasa mereka bakal terungkap? Untuk saat ini kayaknya itu bakal tetap jadi misteri terbesar di kasus ini.